Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Sudah berdoa? Belum. Mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Ibu anak absen ada nggak yang hadir hari ini? Adik semuanya Bu. Alhamdulillah ada semua. Nah, Ibu ada berapa? Ibu masih ingat materi kita minggu lalu yang tentang apa? Tentang hari kiamat dulu. Ya betul. Materi kita minggu tadi yaitu tentang hari kiamat. Nah, ada yang masih ingat apa itu hari kiamat? Kiamat udah. Kiamat adalah peristiwa munculnya seluruh alam semesta dan berakhirnya kehidupan di dunia. Iya betul, pertama. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat hari kiamat itu ada berapa? Dua Bu. Ya, kamu tidak? Kiamat Sugra dan Kiamat Kubra. Ya betul, ada kiamat sugra dan ada kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, contohnya seperti bencana. Ya betul. Betul. Selanjutnya ada kiamat kubra yaitu kiamat besar. Contohnya seperti apa? Hancurnya seluruh dunia. Iya. Nah, ada yang ingin menanam materi hari kiamat? Tidak ada Bu. Tidak ada. Kita masuki materi kita hari ini yaitu mengenal nama dan sifat Allah untuk memberikan hidup melalui lafaz Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Bu. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. ya betul. Asmaul Husna dibentuk dari nama Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma yang berarti nama dan Al-Husna yang berarti dan baik dan indah. Sehingga dapat diartikan Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik dan indah. Untuk materi kita ada 4. Yang pertama yaitu ada Al-Alim. Yang kedua ada Al-Khabir. Yang ketiga ada As-Sami. Yang keempat ada Al-Bashir. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu Al-Alim. Nah, ada yang tahu apa arti dari Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Ya betul. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui adalah salah satu dari Asmaul Husna. Disebut Al-Alim karena Allah mengetahui segala sesuatu secara sempurna, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Selanjutnya sifat Al-Alim pada Allah mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan, manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengaruhi kehidupan di dunia. Dengan ilmu, kehidupan dapat dilaksanakan dengan mudah. Akan tetapi pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang diberikannya. Ilmu yang tak bertolak awalnya menjadi kehormatan baginya. Manusia dapat meraih ilmu berkat anugerah Allah, akan tetapi segala seluas apapun ilmu manusia akan sangat berbeda dengan ilmu yang Allah miliki. Selanjutnya ada contoh penerapan sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibacakan Hidayah. Contoh penerapan sifat alim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ali rajin belajar setiap hari karena dia tahu bahwa Allah menyukai orang yang berilmu. Yang kedua, Siti tidak mencontek saat ujian meskipun guru tidak melihat karena ia yakin Allah Maha Mengetahui. Yang ketiga, Rina membantu temannya memahami pelajaran karena ia tahu
dari setiap perbuatan. 3. Anjing selalu introspeksi diri karena ia tahu Allah mengetahui kondisi batin dan pikirannya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuki materi yang ketiga yaitu asalnya. Tapi sebelum kita masuk, ibu mau bertanya lagi, adakah yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Langsung kita masuk materi kami. Nah, ada yang tahu lah apa arti dari asalnya? Allah Maha Mendengar. Ya betul. Asalnya artinya Allah Maha Mendengar. Allah disebut asalnya karena dia mendengar segala sesuatu tanpa batas, baik suara yang keras maupun bisikan yang paling pelan, bahkan apa yang melintas dalam hati. Tidak ada satupun suara atau doa yang luput dari pendengaran Allah dan berbagai semua waktu maupun jarak. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Maha Mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi kalau yang berbicara adalah orang tua atau guru. Terkadang ketidaksenangan terhadap yang disampaikan orang lain, meskipun demikian kita dapat menyampaikannya dengan bahasa dan sikap yang santun. Selanjutnya ada contoh ungkapan setan asalnya dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dibacakan Pak Harijah. Contoh penerapan sifat al-fahmi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Dodi rajin berdoa meski dalam hati karena ia percaya Allah Maha Mendengar. Yang kedua, Alia menghindari gosip dengan teman-temannya karena tahu Allah mendengar pembicaraan mereka. Yang ketiga, Rafi mendengarkan curhatan temannya dengan sabar, menodai sifat Allah yang Maha Mendengar. Selanjutnya yaitu sudah masuk ke materi yang terakhir yaitu al-Bashir. Nah, sebelum masuk kata kaya dan ceritakan tentang ketiga materi tadi. Tidak ada. Tidak ada, kita lanjut. Nah, ada yang tahu lah apa arti dari al-Bashir? Ya, betul. Al-Bashir artinya Allah Maha Melihat. Allah disebut al-Bashir karena dia melihat segala sesuatu dari yang tampak maupun yang tersembunyi. Di tempat terang maupun gelap, penglihatan Allah tidak terbatas dan tidak seperti penglihatan manusia. Allah melihat semua perbuatan makhluk sekecil apapun, termasuk hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya, sifat al-Basir berarti Allah Maha Melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang sempurna dan menyeluruh. Tidak ada yang tersembunyi, termasuk isi hati, niat, dan perbuatan manusia. Penglihatan Allah tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau alat seperti mata manusia, sehingga dia selalu mengetahui dan menguasai segala sesuatu yang sempurna. Selanjutnya, untuk contoh penerapan sifat al-Basir dalam kehidupan sehari-hari bisa diberikan tentang penerapan sifat al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga sifat dan perbuatannya karena yakin Allah Maha Melihat segala yang dia lakukan, baik di tempat ramai maupun sendiri. Kedua, arti tidak mencuri atau mengambil barang milik orang lain meskipun tidak ada yang melihat, karena percaya Allah selalu melihat. Yang ketiga, kita berpakaian sopan dan menutup aurat karena tahu Allah melihat akhirannya setiap saat. Nah, selesai sudah materi kita, ada yang ingin ditanyakan tentang keempat materi tadi? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Nah, adakah yang masih ingat apa arti dari al-alim? Ya, betul. Selanjutnya, apa arti dari al-khabir? Menurut Asami, Maha Mendengar. al-Bashir apa artinya? Maha Melihat. Al-Bashir artinya Allah Maha Melihat. Nah, bisa dibacakan ulang untuk yang di sini kepada Asia. Al-Alim yaitu Allah yang Maha Mengetahui, Al-Khabir yaitu Allah yang Maha Memberitahu, As-Sami Allah yang Maha Mendengar, Al-Basir Allah yang Maha Melihat. Nah, pada waktunya sudah hampir habis. Di sini pada pertanyaan, kalian catat dan kerjakan di rumah dan diulang minggu depan. Nah, karena materi kita hari ini sudah selesai.
Al-Khabir. Allah Maha mendengar, yaitu As-Sami, dan Allah Maha melihat, yaitu Al-Basir. Maka adanya sifat-sifat ini mendorong kita untuk wajib belajar, berbagi ilmu, menjaga ucapan dan perbuatan, serta selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap langkah hidup. Ya betul. Hari ini materi kita